for everything that we have, for everything that we are. We know that you are looking on us, Lord Jesus, and you are carrying us so beautifully, Lord Jesus. Thank you for everything, Lord Jesus. Just want to declare that you are God. Just want to declare that you are our source of hope and you are our source of strength. Let us all depend on you more and more, Jesus, in everything that we do, Jesus. I want to rely on you more and more, Jesus, because we can't live without you, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. We need your presence. Day by day, Jesus, just want to feel you more and more, Jesus. Today we come, Lord Jesus, we want to worship you, Lord Jesus. We ask that you dwell in our hearts, in our houses, Lord Jesus, as we lift up your name, Jesus. And let your name be glorified. Let your presence fill our place, Jesus. In the name of Jesus. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus. Responding to your love, I cast my fear and surrender all to you. Lord, hear our worship you.
to you, Lord. Spirit of life flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me close.
this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, flow me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Setiamu, pengorbananmu sungguh besar. Kebaikan-Mu, dan anugerah-Mu melimpah bagi kami. Oh, ku sembah
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan Tuhan buat kami. Terima kasih kalau kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Biarlah kekuatan dari firman-Mu itu ada di dalam kami. Roh Kudus, kami perlu pengurapan-Mu mengajari setiap kami, menuntun kami, memimpin kami. Bekerjalah di tengah kami Tuhan, tuntun umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Sore hari ini saya mau bicara tentang, saya kasih judul Rise Up and Move Forward. Bangkit dan maju. Maju, ya. Saya sangat percaya dengan apa yang adanya Kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan, waktu yang Tuhan tentukan. Contoh Kairos adalah kita minggu lalu baru merayakan Paskah, ya, merayakan Paskah, tapi sebelumnya ada kematian Tuhan Yesus. Itu adalah Kairos. Yesus sebagai anak domba Paskah dari 1 tahun kalender bisa penyalipannya itu dan kebangkitannya ada di dalam minggu Paskah, di mana orang Yahudi merayakannya setiap tahun. Ya, anak domba Paskah mati di minggu Paskah. Ada banyak sekali karena kita baru Paskah, jadi saya bicara Paskah. Nah, saya juga percaya tentang Kairos, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini waktunya Tuhan itu pasti berhubungan sama Israel. Nah, Tuhan di dalam Keluaran 12, Tuhan berkata bahwa bulan ini, di dalam ke-12 mereka harus merayakan, dan bulan namanya bulan Nisan itu menjadi bulan pertama di dalam kalender Israel. Dan di dalam bulan Nisan ini itu ada Paskah, ya, ada Paskah. Nah, saya sangat percaya juga bahwa bulan Nisan ini juga kita ngalamin, kita align sama kalendernya Tuhan di bumi. Apa itu bulan Nisan? Bulan Nisan itu bulan pertama di dalam 1 tahun, bulan pertama, the head of the year. Dan bulan Nisan ini disebutkan juga bulan salvation, bulan keselamatan, bulan penebusan, bulan keselamatan. Dan bulan ini adalah bulan pertama di spring season, ya. Segala sesuatu ada seasonnya, ada masanya. Nah, jadi di dalam spring season kita tahu bahwa setiap season itu 3 bulan. Dan bulan Nisan ini the first month of the out of the three months in the season. Ini adalah season of spring. Di mana dalam season ini adalah masa juga dikatakan masa menanam. Tapi juga di sini dikatakan masa peperangan. Ini adalah masa atau season, musim di mana raja-raja zaman dulu keluar untuk berperang. Ya. Nah, kita sedang ada di situ. Kita tahu juga kita sedang dalam masa-masa peperangan saat ini, ya. Mari kita buka di dalam Keluaran 14. Ini setelah bangsa Israel mengalami Paskah, mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan, mereka sedang menuju ke tanah perjanjian, mereka meninggalkan Mesir. Keluaran 14 ayat 8 sampai 9. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Bahasa Indonesia bilang begitu. Dan bahasa Inggrisnya mungkin lebih
jelas ya. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the Israelites, and as they were living confidently and defiantly. Jadi dikatakan waktu orang Israel meninggalkan Mesir, mereka confident, penuh percaya diri. Iman mereka kuat. Mereka berani gitu. Kenapa? Mereka baru ngalamin dibebaskan Tuhan, mereka baru mengalami dilepaskan, dilewatkan dari maut. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat melepaskan mereka. Mereka lihat mujizat itu. Bagaimana orang-orang Mesir bermurah hati kepada mereka. Mereka keluar dari Mesir dengan semangat. Ya, menang. Egypt sudah dikalahkan. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga Firaun mengejar orang Israel. Ya, mari kita baca di ayat yang ke-10 selanjutnya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir sebagai budak. Amplified Bible berkata demikian. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir sebagai budak daripada mati di padang gurun ini. Saudara lihat, baru kemarin mereka berjalan dengan confident, tangan yang terangkat, dengan berani. Begitu mereka menoleh dan melihat musuh di belakang mengejar, lalu mereka sangat ketakutan. Bukankah semua orang bisa ngalamin seperti itu? Satu kali iman kita kuat, kita dapat berita yang baik, kemenangan, kita percaya iman kita lagi tinggi. Tapi the next day, kita dapat berita yang buruk. Emosi kita seperti diombang-ambing. Berubah. Mereka takut. Musuh sepertinya tertidur terus bangkit dan mengejar lagi. Dan saat-saat ini, ketakutan itu masih ada, belum berhenti. Mengapa? Karena sekarang orang-orang mulai takut dengan the second wave. Gelombang kedua dari COVID-19. Di Cina sudah lebih daripada 100 kasus lagi. Mereka takut dengan adanya the second wave of COVID-19. Sepertinya musuh tidur terus bangkit menyerang kembali. Bagaimana respon kita? Sepertinya kita di roller coaster. Selanjutnya, bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Tapi berserunya not in a good way. Kalau mereka berseru kepada Tuhan, dalam doa mereka berseru kepada Tuhan, minta pertolongan, ya, itu baik. Tapi mereka berseru kepada Tuhan, lalu mereka menyalahkan Musa. Mereka komplain. Mereka accuse Musa. Mereka bertanya, karena nggak ada kuburan di Mesir, maka engkau bawa kami untuk mati di padang gurun. Kami kan udah bilang, jangan ganggu kami. Lebih baik kami di Mesir jadi budak daripada kami mati di padang gurun. That's not the truth. Kalau engkau berseru kepada Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, memperkatakan yang benar, itu baik. Bangsa Israel buka mulut mereka memperkatakan sesuatu, berseru kepada Tuhan dalam sikap yang salah. Lalu selanjutnya mari kita lihat, kita mau belajar dari sini bagaimana kita merespons yang benar. Kita belajar dua hal hari ini. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan.
yang akan diberikannya hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, di sini Musa berkata, jangan takut. Musa lalu bernubuat, orang Mesir yang kamu lihat tadi, yang kamu takuti itu loh, yang mau datang menyerang kamu, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan keselamatan kepada kamu hari ini. Tidak berlambat-lambat, hari ini. Musa memberikan contoh yang benar kepada bangsa Israel, bagaimana membuka mulut dengan benar. Musa memperkatakan kata-kata yang membangun mereka. Berdirilah tetap, jangan takut, jangan patah semangat, jangan menjadi lemah. Jangan takut terhadap musuh. Tuhan yang akan berperang bagi kamu. Di dalam bahasa Inggris bilang gini, the Lord will fight for you while you only need to keep silent and remain calm. Tuhan akan berperang bagi kamu sementara kamu diam aja dan tenang saja. You will see. Nah, tadi saya berkata bahwa saya sangat percaya dengan Kairos. Ini seperti kontradiksi dengan bulan ini. Kita ada di bulan Nisan, bulan Salvation, bulannya yang link dengan tribe Israel. Salah satu tribe Israel yaitu suku Yehuda. Ya, bulan Nisan itu adalah bulannya suku Yehuda. Yehuda artinya pujian. Jadi kalau kita, perkataan kita itu adalah untuk memuji Tuhan, ya bulan ini saudara buktikan bahwa kita pasti menang, respon kita benar dengan kita ada di bulan Nisan ini. Artinya apa? Di bulan Nisan yang kita harusnya pakai suara kita buka mulut kita, di sini Musa bilang, you just be quiet. Di dalam bahasa Ibraninya artinya gini, hold your tongue. Speak not a word. Jangan ngomong satu kata pun. Konteksnya apa? Konteksnya apa di sini? Kalau seperti bangsa Israel, tidak ada kata-kata yang baik yang akan keluar dari mulutmu. Kalau itu hanya komplain, hanya attacking, menyerang orang, atau kata-kata yang menjatuhkan semangat orang, hold your tongue, tahan lidahmu. Nggak usah ngomong satu patah kata pun. Tapi kalau itu adalah pujian, praise, declaring the word of God, menyatakan sesuatu yang benar, atau menguatkan orang lain, encouraging people, do it. Ini saatnya. Amin. Musa kasih contoh. Musa memberikan perkataan yang baik. Musa bernubuat. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Nah, yang pertama itu adalah take your stand. Saya tulisnya sih be quiet of something yang negatif. Tapi harus open wide, tahun pay, mouth open wide, ya, shout dengan kuat, dengan berani memperkatakan firman, memuji Tuhan, memperkatakan yang baik. Amin. Nah, respon yang kedua, mari kita lihat. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada bangsa Israel, kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Wow, saudara lihat, ada bangsa Israel, ada Musa, ada Tuhan. Masing-masing ada partnya. Tuhan berkata, Musa berkata bahwa Tuhan will fight for you. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Jadi yang ngadapin Mesir, yang melakukan peperangan itu Tuhan. Kamu diam aja, jangan ngomel, jangan komplain. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, beritahu kepada orang Israel supaya mereka move forward. Bahasa Inggrisnya bilang gini, toward the sea.
Bangsa Israel, ayo maju ke arah laut. Bukan ke arah musuh, itu urusan Tuhan. Maju ke arah laut. Itu mereka dihadapkan dengan situasi yang impossible, yang mustahil. Laut di depan mereka. Tuhan bilang move forward. Nah sekarang Tuhan bilang sama Musa, bagianmu Musa, angkat tongkatmu, ulurkan ke laut dan belahlah. Tuhan suruh Musa belah laut. Sebenarnya Tuhan mau bilang, ambil otoritas itu Musa, aku sudah berikan kepadamu otoritas. Lakukan itu, lakukan mujizat. Tuhan memberi otoritas kepada kita orang percaya. Tuhan memberi kuasa kepada kita orang percaya. Bukan karena kita bisa, tapi karena roh Tuhan ada di dalam kita. Tuhan mau kita berdiri, Tuhan mau kita melakukan bagian kita. Take the authority to speak. Take the authority to prophesy. Take the authority. Ambil kuasa dengan otoritas. Kita berkata kepada badai untuk berhenti. Kita berkata kepada roh jahat untuk pergi. Kita ambil kuasa dan authority itu. Amin. Dan sekalipun di depan kita adalah hal-hal yang mustahil, kita punya Allah yang tidak ada mustahil bagi dia. Dia melakukan hal-hal yang mustahil buat kita. Tuhan berkata kepada Musa, divide the sea. Stretch out your hand over the sea. Ulurkan tanganmu dan laut itu terbelah. Lalu bangsa Israel move forward. Dalam bulan-bulan ini saudara, mari kita lebih banyak lagi memuji, menyembah Tuhan. Praise God. Bulannya Yehuda di bulan Nisan ini. Move forward. Rise up, bangkit. Jangan menjadi lemah, move forward. Tapi satu hal yang penting, lebih lagi. Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, nggak ada perkataan yang baik yang dari kita, hold your tongue. Tahan lidahmu. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan kata-kata penguatan. Orang-orang di sekitar kita banyak mungkin sedang menghadapi, atau mungkin saudara sendiri sedang menghadapi musuh di belakang mengejar. Laut ada di depan, tapi Tuhan berkata, rise up and move forward. Jangan takut dan tawar hati. Mari kita berdoa. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap keluarga, setiap yang mendengar. Di dalam bulan ini, bulannya Yehuda, praise. Biarlah yang keluar dari mulut kami adalah pujian. Declaring the word of God. Memperkatakan firman Tuhan, hal yang baik. Engkau sedang menuntun kami untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengan lidah kami hari-hari ini Tuhan. Supaya yang keluar dari mulut kami bukan yang jahat tapi yang baik. Bukan discouraging tapi sesuatu yang menguatkan. Tuhan ajar kami. Firman-Mu berkata to hold our tongue, to menahan lidah kami, to be quiet. Lebih bagus diam daripada berkata yang salah. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Bawa kami terus dari kemenangan kepada kemenangan. Musuh boleh mengejar di belakang. Hal mustahil ada di depan kami. Tapi kami tahu Tuhan melakukan perkara dahsyat dan mujizat kepada kami sehingga kami bisa maju terus. Terima kasih Tuhan, kekuatan ilahi Engkau berikan. Berkat-Mu melimpah atas setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah. Yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki
agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menengking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat.
seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Arauna, orang Yebus itu, Arauna berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi, gereja jangan saling menyerang. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas dipenjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya, ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya, seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, "Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka." Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang,
yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita mengendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya. Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anakmu. Sertai Tuhan anak-anakmu. Sembuhkan mereka yang sakit, Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Shalom everybody. Welcome to Bethel Church, California.
Thank you so much for being with us this weekend. If today is your first time with us, be sure to subscribe to our YouTube channel or simply find us on Facebook. Our church will continue our weekly Sunday service through online streaming. We have 2 services available. Our English service will be at 11 a.m. and our Indonesian service will start at 5 p.m. If you are prepared today to give, you may give through PushPay. Simply send a text BCCSF to a number 77977 and follow the instructions provided. We also have our weekly prayer towers available every Monday to Friday at 8 p.m. via Zoom. I would like to invite all of you to join our weekly prayer towers. For more information, please visit our website bethelchurchcalifornia.org. Thank you again for joining us today. I will see you again next week, and God bless. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah segala berkat yang dari Allah Bapa di dalam anaknya, Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai hari sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semuanya percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. I worship you.